Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general love reading yang akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Kemudian perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini bagaimana? Perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana? Kemudian gimana kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di bulan April 2022 dan juga sarannya untuk kamu dalam menjalankan hubungan percintaan dengan si dia. Begitu ya Aquarius ya. So, kita langsung mulai saja. Dari pembacaan pertama, kita akan mulai dulu dengan melihat gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya Aquarius ya. So, aku akan shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya. Eight of Swords, Knight of Swords, Three of Swords, Knight of Cups, Five of Pentacles. Okay. So, Aquarius, yang pastinya aku melihat sekarang ini, sejauh ini, kondisi hubungan kamu dengan si dia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalian merasanya kondisi hubungan ini sedang sulit sekali dikarenakan adanya situasi atau permasalahan tertentu yang terjadi di dalam hubungan kalian, yang mana apapun situasi ini, apapun permasalahan ini, sangat menguras tenaga, energi, pikiran, perhatian kalian, emosi kalian, gitu ya. Kalian ada merasa sakit hati, kecewa, sedih terhadap kondisi hubungan,
terhadap satu sama lain gitu ya. Yang mana sebenarnya perasaan terhadap satu sama lain, perasaan terhadap hubungan itu masih ada gitu. Keinginan agar hubungan bisa mengalami perkembangan, baik perkembangan status ataupun perkembangan kondisi itu masih ada. Cuman hanya sebatas keinginan yang mana actionnya untuk merealisasikan perkembangan ini belum ada, belum signifikan dikarenakan adanya permasalahan di dalam hubungan kalian atas apapun permasalahannya gitu ya. Permasalahan terbesar yang aku lihat di sini adalah komunikasi, di mana salah satu dari kalian di antara kamu dengan si dia gitu ya, atau bahkan kalian berdua ada yang berkomunikasi itu terlalu impulsif, terlalu gegabah. Impulsif dan gegabah dalam artian terkadang perkataannya disengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari, cenderung menyinggung, cenderung tidak difilter dulu, tidak dipikirkan dulu kalau bicara ini, kalau bicara itu menyinggung nggak ya, baik nggak ya, gitu. Jadi asal ngomong aja, tapi dampaknya nggak dipikirin, nyinggung nggak ya, bikin sakit hati nggak ya gitu. Nah, aku merasakan dan melihat energi seperti itu. Aku mendapatkan energi seperti itu gitu ya. Dan juga untuk beberapa dari kalian, aku melihatnya sekarang ini sedang renggang, minim komunikasi atau bahkan tidak komunikasi sama sekali. Dikarenakan memang lagi lelah banget untuk kondisi hubungan kalian gitu ya. Untuk beberapa dari kalian ada yang pacaran tapi sekarang ini sedang dalam masa break gitu, masa jeda gitu ya. Nah, keinginan agar hubungan bisa berhasil, bisa berprogres masih ada, tapi tadi karena situasi yang sangat menguras tenaga, jadinya sekarang break dulu, sekarang renggang dulu, minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, semata-mata untuk mengembalikan energi yang telah terkuras ini untuk recharge seperti itu gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di sini di mana ada permasalahan terkait finansial dan atau pekerjaan gitu ya. Dan atau studi untuk kamu yang masih, untuk kalian, untuk kamu ataupun dia yang masih studi gitu ya. Something about finansial, karir dan atau studi gitu. Namun intinya dari tebaran pertama ini terkait hubungan kamu dengan si dia, aku bisa melihat dengan sangat amat jelas bahwa kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja gitu ya. So, Aquarius, untuk pembacaan selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini bagaimana. Gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya. The World. Queen of Cups. Ace of Cups.
Ten of Wands, Four of Swords, gitu ya. Oke. So, Aquarius, dari sisi kamu, aku melihat kamu mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta yang terbilang sangat besar, kuat, dan tulus kepada si dia, gitu ya. Dimana kamu menginginkan progres, lembaran baru, gitu ya. Akhir dari suatu chapter dan awal chapter baru, gitu ya. Maksudnya gimana? Akhir dari suatu chapter dan awal atau chapter baru dalam artian contoh. Sekarang statusnya adalah PDKT, maunya PDKT ini berakhir tapi lanjut ke arah pacaran. Atau sekarang statusnya pacaran, mau mengakhiri pacaran ini dan lanjut ke pernikahan. Atau ada satu masalah, pengen masalah ini selesai dan ada lembaran baru lagi, kisah yang lebih lancar lagi, jalan hubungan lebih lancar lagi, yang optimal lagi gitu. Seperti itu. Intinya kamu menginginkan perkembangan gitu ya. Perasaan kamu aku lihat kuat, tulus gitu ya. Cuman memang kamu ada merasa bahwa kok hubungan berat banget sih untuk dijalankan? Kok menguras tenaga sekali sih? Kok banyak konflik sih? Seperti itu. Bahkan aku mendapatkan energi di sini bahwa ada beberapa dari kamu, sedikit dari kamu yang bahkan di dalam hubungan kalian itu terjadi perkelahian secara fisik. Seperti itu. Aku mendapatkan energi seperti itu. Kamu lelah, kamu merasa complicated banget kondisi hubungan. Tapi karena kamu aware kalau perasaan kamu itu gede, kamu aware kalau kamu sayang sekali sama dia, kamu masih bertahan gitu. Kamu masih punya pemikiran bahwa oke, memang sekarang berat, tapi cepat ataupun lambat kondisi akan membaik kok. Nah, itu menjadi alasan kenapa kamu sampai sekarang ini masih bertahan, terlepas dari semua beban, terlepas dari semua permasalahan yang ada, beban pikiran dan juga beban emosi yang ada di dalam hubungan kamu dengan si dia, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku mendapatkan energi di mana ada yang LDR di sini gitu ya, dan somehow juga ada yang LDR ini merupakan penyebab, salah satu penyebab dari permasalahan di dalam hubungan kalian gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana ada pihak ketiga yang terlibat di dalam hubungan kalian gitu ya. Pihak ketiga itu bisa dalam artian contoh, kamu atau dia, salah satu atau bahkan berdua ada yang dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau bahkan hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, atau pihak ketiga dalam artian contoh, orang tua salah satu atau kedua belah pihak yang terlalu terlibat, circle pertemanan dari salah satu atau kedua belah pihak yang terlalu terlibat gitu ya. Intinya pihak ketiga, cuman aku lebih ngerasain kuatnya itu adalah pihak ketiga dalam artian ada yang dealing dengan orang lain selain satu sama lain gitu ya, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Aku merasakannya kuat di sana, cuman memang untuk sedikit lainnya ada pihak ketiga dalam konteks tadi orang tua yang terlalu terlibat atau circle pertemanan yang terlalu terlibat seperti itu gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana di sini ada hubungan sesama jenis yang sedang dijalankan di sini gitu ya. Ada hubungan sesama jenis yang dijalankan di sini. Ada di bottom of the decknya ini ada the High Priest dan ada the Emperor, dua energi maskulin gitu ya. Bisa pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita gitu. Cuman aku mendapatkan energi sesama jenis di sini gitu ya. By the way, aku tidak mengjudge, aku tidak menghakimi apapun situasi, permasalahan dan atau kondisi kalian. Aku di sini hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Aku manusia,
Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge kalian atau menjudge apapun permasalahan, situasi, dan kondisinya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Begitu ya, Aquarius ya. Aku mendengar Taurus, jadi possible beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Taurus atau ada Taurus yang terlibat di dalam hubungan kalian. Seperti itu ya. So, untuk pembahasan selanjutnya, pembacaan selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan si dia, Aquarius, terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, sebentar ya, aku shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar. Sebentar ya. Knight of Swords, the Empress, Strength, the Shadow Side atau the Devil, the Chariot, So, Aquarius, sejauh ini aku melihat dia mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta yang sebenarnya terbilang sangat amat kuat terhadap kamu, di mana dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat dihormati, dia sangat menghormati kamu, gitu ya. Terlepas dari bagaimana dia memperlakukan kamu, terlepas dari bagaimana dia berkomunikasi kepada kamu, gitu ya. Tapi deep down sebenarnya dia sangat respect terhadap kamu. Menurut dia kamu mempunyai kualitas, punya inner values yang sangat baik menurut dia, gitu ya. Dia ingin sebenarnya agar vibe hubungan itu bisa baik-baik saja, komunikasi bisa dijalankan secara heart to heart, komunikatif, dua arah, solusional, dan juga efektif. Dia menginginkan keberhasilan untuk hubungan kalian, keberhasilan dalam artian perkembangan tadi yang aku bilang, bisa perkembangan status ataupun perkembangan kondisi hubungan, pola komunikasi, pola hubungan. Kalau ada masalah yuk di-clearkan secepat yang memungkinkan, gitu ya. Dia bahkan sedikit banyaknya ada sisi posesifnya terhadap kamu, gitu ya. Sisi yang lu milik gue, lu jangan sama orang lain lagi, gue nggak suka kalau deket sama yang lain. Nah, aku merasakan energi seperti itu, gitu ya. Dia merasa kamu bisa
support dia, kamu bisa memposisikan diri kamu dengan baik gitu ya. Em, yang mana aku tidak menangkap bahwa dia mempermasalahkan kamu, tidak gitu. Dia tidak, jadi gini kan, hubungan sedang tidak baik-baik saja, tapi aku melihatnya kenapa hubungan tidak baik-baik saja itu lebih ke sisi dianya, bukan kamunya, Aquarius. Dalam artian dia sangat sadar bahwa kondisi hubungan kalian yang sekarang ini sedang kurang baik itu bukan karena kamu, Aquarius, tapi dia sadar bahwa penyebab dari masalah dari kondisi hubungan yang sedang kurang baik ini dikarenakan dari sisi dia. Maksudnya apa? Menurut dia, dia merasa minder. Dia merasa minder sama kamu. Dia merasa tidak pantas. Dia merasa level dia di bawah kamu, atas apapun levelnya. Dalam arti yang bisa level, misalnya dia merasa secara financial atau karir dia di bawah kamu, seperti itu. Atau ada aspek-aspek lainnya yang membuat dia minder terhadap kamu. Aku ngerasain itu dari awal, dia minder sama kamu. Dan mindernya ini berdampak ke bagaimana dia treat kamu, sehingga timbullah hubungan yang kondisinya sejauh ini bermasalah gitu ya. Untuk banyak dari kamu, aku ngerasainnya bahwa mindernya dia ini karena sisi finansial atau karir gitu. Nah, aku ngerasain banget bahwa ada beberapa atau bahkan banyak dari kalian yang kalian ini rekan kerja. Rekan kerja bisa dalam artian di dalam satu perusahaan yang sama, atau antara penyedia jasa dan juga klien, atau penyedia produk dengan klien gitu ya, antara penjual atau pembeli gitu ya. Tapi ada yang keterkaitannya dengan pekerjaan di sini dan somehow dia merasa secara financial, secara karir dia di bawah kamu, sedangkan dia ada ego bahwa dia maunya at least setara dengan kamu. Seperti itu. Aku merasakan kondisi seperti itu. Gitu ya, Aquarius ya. Terkadang dia itu insecure, dia minder, insecure gitu kan. Dan mindernya ini, insecurity-nya ini berdampak ke bagaimana dia berkomunikasi terhadap kamu, ke bagaimana dia menjalankan hubungan dengan kamu. Seperti itu. Gitu ya, Aquarius ya. So, Aquarius, aku bakal melihat ke hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022 akan bagaimana, akan seperti apa. Gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dan berdoa sebentar. Nine of Wands. Five of Pentacles. Page of Pentacles. Three of Pentacles. Six of Pentacles. Okay.
So Aquarius, di bulan April 2022 ada kabar positifnya dan juga ada kabar negatifnya untuk hubungan kalian gitu ya. Kabar positifnya adalah di bulan April 2022 aku melihat akan ada komunikasi kembali gitu ya, akan ada komunikasi yang terjadi di antara kalian berdua terlepas dari siapa yang memulainya, apakah kamu yang akan memulai atau dia yang akan memulai gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah komunikasi akan terjadi kembali, akan ada rekonsiliasi, dan untuk beberapa dari kalian yang sedang break atau ada yang putus gitu ya, aku merasakan bakal ada reconciliation gitu ya. Komunikasi yang terjadi, hubungan yang terjadi di bulan April 2022, aku melihatnya komunikasi dan hubungannya akan intens, akan balance, give and take-nya, akan berusaha untuk mencari solusi dari apapun permasalahan dan kendala dalam hubungan kalian gitu ya. Itu kabar positifnya, dikarenakan keinginan untuk mengeksplor hubungan, untuk menciptakan perkembangan kepada hubungan di bulan April 2022 pun masih akan ada gitu ya. That's why ada progress, ada kabar positif ini gitu ya. Cuman kabar negatifnya adalah apakah permasalahan kalian sudah akan menemukan titik tengahnya, akan menemukan win-win solutionnya, belum akan gitu. Jadi komunikasi akan terjadi kembali, hubungan akan berjalan kembali, akan intens, akan balance, tapi solusinya belum akan ditemukan. Karena solusinya belum akan ditemukan, on and off masih akan terjadi dalam hubungan gitu ya. On and off bisa dalam artian komunikasinya on and off gitu, atau renggang, akrab, bermasalah, baikan gitu ya. Tapi yang aku lihat adalah ketika on and off ini terjadi sekalipun, tapi on and off yang terjadi di bulan April 2022 terbilang masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi, masih bisa ditoleransi gitu. Karena ada Three of Pentacles dan Six of Pentacles. Walaupun masih ada energi Nine of Wands dan Five of Pentacles, kerenggangan, kesulitan, masa-masa sulit gitu ya. Tapi on and off atau kesulitan yang terjadi di bulan April 2022 adalah intensitas on and off yang masih bisa ditolerir gitu. Yang namanya hidup kan nggak mungkin mulus-mulus gitu ya, nggak mungkin statis, pasti ada dinamikanya gitu, ada naiknya, ada turunnya gitu. Nah, naik dan turun itu kan wajar banget dalam hidup, dalam hubungan, dalam komunikasi. Yang penting gimana caranya kita menekan intensitas perputaran ini, perubahan ini. Jangan sampai roller coaster banget, jangan sampai hari ini jam 3 sore baik, tiba-tiba jam 3.30 sore berantem. Jam 4 sorenya baik, jam 4.30-nya berantem. Nah, itu kan termasuk sesering itu. Itu kan roller coaster banget. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi on and off di dalam hubungan kalian akan terjadi di bulan April 2022. Aku melihatnya masih dalam batas wajar. Seperti itu ya. Oke. So, Aquarius, aku bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam menjalankan hubungan dengan si dia, gitu ya. Sebaiknya bagaimana? Sebentar ya, aku shuffle dulu dan berdoa sebentar ya. Milk and honey.
clean it up. Okay, never ending story. Okay. Okay. Regeneration. Aku tadi ketawa, bukan berniat mengolok atau mengejek, tapi somehow ketika aku melihat Milk and Honey dan Clean It Up, somehow aku merasa ini kartu bakal keluar, never ending story. Keluar ternyata. Oke, bentar. Oke. Higher power. So Aquarius, aku melihat kamu ada tendensi untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu selalu merasa bahwa kamu adalah penyebab dari setiap masalah yang ada. Kamu selalu merasa bahwa gara-gara aku nih hubungan jadi berantakan, jadi ada masalah. Kamu selalu berpikiran seperti itu. Nah sebenarnya enggak juga gitu. Well, sebenarnya sisi positifnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Sisi positifnya kamu berpikiran seperti itu adalah artinya kamu kan melakukan evaluasi. Artinya kan kamu melakukan introspeksi gitu kan. Kenapa sih? Kan kamu, jadi gini, kenapa sih kamu bisa sampai berpikiran seperti itu? Awalnya itu kan diawali dengan kamu melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, yang mana itu adalah hal yang bagus. Artinya kamu menginginkan perkembangan hubungan dan kamu mau untuk be better, gitu kan? Nah, cuman yang menjadikan introspeksi ini tidak baik adalah karena kamu ngerasanya kamu yang salah, dan kamu sudah tahu dan terlepas dari benar atau tidaknya gitu ya, terlepas dari kamu beneran salah atau tidak, tapi kamu malah stuck, berlarut pada kondisi di mana kamu menyalahkan diri sendiri, membuli diri sendiri, yang mana dengan kamu seperti itu tidak akan memberikan dampak apa-apa gitu. Nah, kalaupun memang kamu ada kesalahan gitu, kalau dari sudut pandang dia kan dia ngerasanya kamu nggak salah sama sekali gitu, tapi kalaupun memang pada faktanya, pada realitanya kamu ada kesalahan, dibandingkan kamu terus-terusan stuck pada fase menyalahkan diri sendiri, kenapa nggak kamu berusaha untuk be better, berusaha untuk ambil hikmahnya, kemudian regenerate gitu, terlahir kembali menjadi seorang Aquarius yang lebih baik lagi. Itu kan jauh lebih better dibanding kamu terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri yang tidak akan membawa dampak positif apa-apa gitu. Nah, kamu diminta untuk clean it up, membersihkan fase atau kondisi yang dimana kamu terus-terusan membuli, menyalahkan diri kamu sendiri gitu. Karena dengan kamu terus-terusan membuli diri kamu sendiri, dengan kamu terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri, kamu tidak akan mendapatkan milk and honey. Milk and honey itu berbicara tentang suatu kondisi yang menyenangkan, suatu kondisi yang bahagia gitu. Kamu tidak akan mendapatkan energi milk and honey ini kalau kamu terus-terusan berada di fase never ending story. Kalau kamu terus-terusan berada di fase menyalahkan diri kamu sendiri, blaming, membuli diri kamu sendiri, dampaknya hanyalah akan menciptakan drama-drama yang sebenarnya bisa dihindari di dalam hubungan. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi PR kamu adalah untuk stop bully diri kamu sendiri, stop untuk terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu ada introspeksi, itu udah bagus banget gitu. Tapi ketika sudah tahu apa yang salah, apa yang benar, maka take action. Apa action plan-nya? Lalu action gitu. Untuk apa sih yang bisa diimprove, apa sih yang perlu dipertahankan,
Apa yang harus aku lakukan, apa yang bisa dan tidak bisa aku lakukan. Itu yang kamu fokuskan, bukan berfokus pada stuck pada kekecewaan, stuck pada kesedihan, stuck pada blaming diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ngerasa sedih, ngerasa kecewa itu boleh banget, valid banget gitu. Tapi tidak selamanya, karena hidup terus berjalan dan kamu juga harus terus melanjutkan kehidupan, melanjutkan hubungan gitu. Jadi boleh sedih, tapi tidak selamanya. Ada waktunya untuk bangkit lagi, semangat lagi, berjuang lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa. Andalkan Tuhan, andalkan universe. Kamu tidak sendiri. Kamu selalu Tuhan selalu beserta kita, universe selalu beserta kita. Mintalah bantuan, mintalah penyertaannya, berdoa gitu ya. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, tanpa universe gitu ya. Jangan lupa berdoa. Dan fase hubungan yang sekarang ini sedang rumit gitu ya, sedang sulit, ini sebenarnya merupakan titik di mana ini terjadi karena sudah diizinkan oleh Tuhan, sudah diizinkan oleh semesta untuk terjadi, oleh universe untuk terjadi demi kebaikan kamu, agar kamu berkembang menjadi a better human being, a better Aquarius gitu. Jadi bisa dibilang bahwa fase hubungan yang sekarang ini sedang tidak baik ini merupakan blessing in disguise. Karena kalau kamu mau berjuang, kalau kamu mau mengambil pembelajarannya, mau ambil hikmahnya, kemudian kamu implementasikan, ada blessing yang luar biasa di depan sana. Blessing itu kan nggak mesti langsung dalam bentuk hal yang bagus gitu. Ada blessing yang dikemas dulu dalam sesuatu yang bentuknya mungkin kurang enak gitu ya, tapi hasil akhirnya itu indah gitu. Itu blessing in disguise. Anugerah yang menyamar gitu. Disguise itu bahasa Indonesianya menyamar. Iya. Anugerah yang menyamar dalam bentuk sesuatu seperti masalah, sesuatu negatif, tapi sebenarnya itu merupakan blessing karena ada pembelajaran, dan kalau kamu implement, kalau kamu terapkan, kedepannya akan ada energi milk and honey ini, abundance, kebahagiaan gitu ya. So, Aquarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Yang menyinggung aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading, kamu bisa kontak ke Instagram aku yang akan aku lampirkan akun Instagram aku di comment section. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi juga sebenarnya sudah terlampir di description box dan kamu bisa cek gitu ya. So Aquarius, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.